Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Ciki Mitra Saini dari Magister Teknik Industri Angkatan 2121 Universitas Bina Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah review jurnal atau melakukan mengulas kembali jurnal yang mengenai Sustainable Development of Agriculture as System Dynamic Model. Oke, dari judul jurnal ini bisa diperkirakan akan membahas tentang agriculture atau pertanian yang dikembangkan secara berkelanjutan dengan pendekatan model sistem dinamik. Sustainable development yang dimaksud pada paper ini adalah sumber daya alam dasar melalui perubahan organisasi dan teknologi yang mengarah untuk memenuhi kebutuhan manusia sekarang dan masa depan. Dalam mengembangkan dan menganalisis solusi berdasarkan prinsip sustainable development, perlu dilakukan pendekatan yang terintegrasi dan holistik. Tidak hanya dalam sistem dinamik yang memiliki alat penting untuk analisis sistematik, tapi juga merupakan pendekatan yang tepat untuk memahami masalah dan menawarkan solusi. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan model yang terintegrasi dan sistematik untuk menganalisis dinamika yang ada dalam sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan pada industri pertanian di Iran. Untuk memecahkan masalah dengan cara sistem dinamik, maka metode yang dilakukan oleh jurnal ini adalah satu, mengidentifikasi dan mendefinisi masalah. Dua, lakukan pemetakan causal loop diagram. Tiga, mengembangkan model matematika berdasarkan stock and flow diagramnya. Dan keempat, melakukan model simulasi dan validasi. Yang kelima adalah melakukan pembuatan skenario dan evaluasi. Pada paper ini memfokuskan penelitian pada kota Demavan dan sekitarnya yang berada di sisi timur Teheran sebagai studi kasus untuk menyelidiki masalah penurunan pertumbuhan pertanian dan jauh dari pembangunan berkelanjutan. Tetapi dari segi kualitas tanah, daerah ini terletak di dataran tinggi. Kota ini memiliki salah satu iklim terbaik di seluruh Iran untuk memanen berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Dan sebelah utara terdapat gunung berapi Damavan. Dan sisi selatannya merupakan dataran datar yang cocok digunakan untuk pertanian. Unfortunately, daerah ini mengalami penurunan keinginan bertani oleh para petani, seperti yang ditunjukkan pada grafik ini. Dalam kurun waktu 10 tahun, terjadi penurunan secara bertahap dari tahun 2005 sampai 2015. Ya, tentu saja ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini terjadi. Yaitu pertama, water level menurun tiap hari karena penurunan curah hujan, dan masyarakat di sana masih menggunakan metode irigasi tradisional lama. Seperti ditunjukkan pada grafik di sini, pada gambar 4 ini terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 2005 sampai 2015. Dan jelas dengan curah hujan yang terjadi penurunan secara bertahun-tahun, maka para petani akan berpikir bahwa dengan bertani tidak menguntungkan. Maka para petani di sana melakukan menjualkan tanahnya kepada
masyarakat kota Teheran untuk dijadikan pemukiman karena lebih menguntungkan. Ya, seperti yang terlihat di grafik ini, pada gambar 5 ini, merupakan grafik persentase area pemukiman. Bisa dilihat dari tahun 2005 sampai tahun 2015, terjadi peningkatan persentase pemukiman di daerah Damavand. Nah, seperti yang dapat disimpulkan dari gambar 6 dan gambar 7 ini, pada kedua grafik ini, setelah tahun 2012, diikuti oleh kebijakan pemerintah terhadap perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi konstruksi. Maka pada grafik permintaan tanah tersebut mengalami penurunan dan grafik harga mengalami steady dan berhenti di tahun 2015. Mempertimbangkan hipotesis dinamis yang telah disebutkan juga subsistem dari masalah, maka struktur produktif dari masalah dapat digambarkan sebagai diagram kausal atau causal loop diagram pada gambar sebenarnya. Struktur masalah terdiri dari 12 loop feedback di mana perilaku variabel dinamis bergantung pada fungsinya. Nah, pada gambar 10 ini, ya struktur masalahnya berisi 12 loop feedback utama di mana perilaku dinamis variabel bergantung pada beberapa variabel dan parameter. Nah, pada R1, saat tingkat pertanian turun atau agriculture levelnya turun, pasokan tanahnya meningkat. Lahan-lahan ini selanjutnya akan disulap menjadi kawasan pemukiman seperti villa. Perubahan tata guna lahan ini akan berdampak negatif terhadap level air di daerah tersebut. Dan pada akhirnya akan semakin memperparah penurunan tingkat pertanian. Dan pada loop B2 mewakili efek pertanian pada sumber daya air dan menunjukkan bagaimana kekurangan air dapat bertindak sebagai pembatasan untuk pertanian. Dan pada loop B1, mengacu pada peran terbatas air per kapita yang dikonsumsi untuk pertanian. Dan untuk loop B3, menunjukkan bahwa ketika tingkat pertanian turun dan transformasi lahan menjadi villa meningkat, konsumsi air bawah tanah untuk penggunaan pribadi akan meningkat melalui penggalian lebih banyak sumur ilegal. Hal ini pada gilirannya akan memperparah kekurangan air di daerah tersebut. Nah, pada gambar 11 ini, posolog ke-11 ini, B4 merupakan efek dari low profit di bidang pertanian. Dan R2 menunjukkan efek negatif pengurangan lahan pertanian di tingkat petani karena keuntungan lebih rendah dari harapan para petani. Dan pada loop B5, kita melihat bahwa keuntungan yang rendah memaksa petani untuk menggunakan lahan mereka untuk menanam bunga yang akan mengurangi water level di area tersebut dengan secara cepat. Dan pada loop B6 yang menunjukkan hubungan antara keuntungan pertanian yang rendah dan transformasi lahan menjadi villa. Transformasi ini akan berdampak negatif terhadap water level di daerah tersebut. Dan yang terakhir adalah pada R4 dan R5 ini memiliki peran middleman
dalam meningkatkan harga tanah dan mendorong petani untuk menjual tanah pertanian mereka untuk mengubahnya menjadi pemukiman. Perubahan dan penggunaan lahan ini menyebabkan penurunan tingkat pertanian di daerah tersebut dan juga memperparah masalah kekurangan air di daerah tersebut. Nah, setelah menggambar model loop utama, selanjutnya menggunakan diagram stock and flow untuk melibatkan model persamaan matematis. Nah, stock dan flow diagram digunakan untuk menggambarkan variabel model mengenai proses akumulasi dan aliran informasi dan material dalam sistem. Nah, di luar ini, ada beberapa variabel lain yang ditentukan untuk mengevaluasi atau memperkirakan jumlah setiap variabel, misalkan curah hujan, keuntungan yang diperoleh dari pertanian, dan juga jumlah sumur yang ilegal dan jumlah konstruksi ilegal yang hancur. Nah, setelah menggambar stock and flow diagramnya, persamaan matematis yang terkait dibuat ke dalam sebuah bentuk model yang mengenai data dan informasi yang didapatkan dari distrik Demoven. Kemudian model divalidasi dan disimulasikan melalui skenario yang berbeda. Pada tabel 1 ini adalah beberapa persamaan matematis dari model yang disajikan. Untuk memvalidasi model, penelitian pada paper ini melakukan berbagai tes, yaitu extreme condition test, historical behavior reproduction test, ketiga yaitu boundary adequacy for structure test, keempat yaitu model equation logic test, dan kelima yaitu dimension consistency test. Setelah melakukan validasi, selanjutnya adalah melakukan identifikasi titik-titik pengaruh dari masalah. Mengenai hasil simulasi dan hipotesis dinamis, sehingga didapatkan point leverage dari model yang disajikan sebagai berikut, yaitu keuntungan diperoleh dari bertani dan air yang dibutuhkan untuk pertanian. Sekarang, berdasarkan point leverage ini, dapat dilakukan analisis terhadap 3 skenario. Skenario pertama yaitu meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari bertani ke nilai yang diharapkan. Poin kedua yaitu menggunakan teknik irigasi modern daripada cara tradisional lama. Dan teknik yang ketiga yaitu membongkar semua sumur yang tidak sah di properti pribadi. Nah, setelah melakukan validasi dan presisi dan akurasi, perilaku model disimulasikan dan hasil dari menerapkan berbagai kebijakan dievaluasi. Baiklah, berikut ini adalah efek model simulasi dari skenario pertama. Bisa dilihat pada grafik A merupakan efek simulasi peningkatan keuntungan pertanian ke nilai yang diharapkan pada level farming. Dengan menerapkan skenario pertama, untuk meningkatkan keuntungan pertanian, maka dengan kondisi curah hujan yang rendah dan dipaksakan, ya bisa saja terjadi sebuah peningkatan peningkatan pertanian dari tahun 2005 sampai ke 2012. Setelah itu mengalami penurunan.
Dan jadi bisa dilihat pada grafik ini menunjukkan bahwa dengan skenario pertama kurang menyajikan buat para petani. Baiklah, dan untuk grafik B yang merupakan efek simulasi peningkatan keuntungan pertanian ke nilai yang diharapkan. Jadi dengan menerapkan skenario pertama untuk meningkatkan keuntungan pertanian ke nilai yang diharapkan, maka diperlukan sebuah debit air yang lebih banyak sehingga mengurangi water level di daerah tersebut. Baiklah, dan untuk grafik C merupakan efek simulasi peningkatan keuntungan pertanian ke nilai yang diharapkan pada construction level. Itu artinya adalah dari tahun 2005 ke tahun 2001 secara keseluruhan tanah di sana, tanah mengalami sebuah perubahan, tanah pertanian di sana mengalami perubahan dari pertanian menjadi sebuah pemukiman villa. Ya, setelah menerapkan skenario pertama, ya terjadilah sedikit perbedaan pada tren tersebut, menjadi penurunan di sini. Baiklah, dan untuk grafik D merupakan efek peningkatan keuntungan dan penggunaan teknik irigasi modern. Bisa dilihat setelah menggunakan skenario kedua, terjadi sebuah peningkatan daripada skenario pertama. Lihat peningkatan yang signifikan, dan ini sangat menjanjikan buat para petani. Serta water level di daerah itu juga mengalami peningkatan daripada skenario pertama. Baiklah, berikut ini adalah hasil simulasi dari mengadopsi kebijakan kedua. Dilihat pada grafik A, efek simulasi dari penerapan teknik irigasi modern pada tingkat pertanian, pada level pertanian. Nah, itu ini maksudnya adalah setelah menerapkan teknik irigasi modern, maka terjadi peningkatan lahan pertanian dari sebelumnya. Bisa dilihat di sini selisihnya. Dan begitu juga pada water levelnya. Setelah menerapkan teknik irigasi modern, debit air di sana ya mengalami peningkatan dari sebelumnya. Begitu juga dengan level construction ini. Setelah menerapkan teknik irigasi modern, perubahan tanah menjadi villa di sana tidak signifikan dari ketika tidak menerapkan teknik irigasi modern. Jadi setelah menerapkan teknik irigasi modern, terjadi perbedaan dari sebelumnya, dan perubahan tanah menjadi villa di sana tidak signifikan, yaitu secara bertahap. Right. Baiklah, berikut ini adalah hasil simulasi dari mengadopsi kebijakan ketiga. Pada grafik A, merupakan efek simulasi dari
pemblokiran sumur yang tidak sah pada tingkat pertanian. Bisa dilihat bahwa dengan melakukan pemblokiran sumur, maka terjadi sebuah peningkatan pada lahan pertanian dari tahun 2010 hingga seterusnya daripada sebelumnya, yaitu lebih rendah. Nah, jadi sini terjadi sebuah selisih. Dan untuk grafik B, yaitu merupakan efek simulasi dari pemblokiran sumur yang tidak sah pada pada water level. Nah, jadi setelah dilakukan sebuah pemblokiran sumur, maka terjadilah peningkatan water level pada daerah tersebut. Dan pada grafik C merupakan efek simulasi dari pemblokiran sumur pada tingkat konstruksi, yaitu bisa dilihat bahwa dengan melakukan pemblokiran sumur yang tidak sah pada daerah tersebut, maka terjadilah selisih penurunan terhadap tanah lahan pertanian yang dijadikan villa. Bisa dilihat di sini. Ya, meskipun begitu, secara keseluruhan yang dari tahun 2005 sampai 2021 ya terjadi peningkatan. Ya, berikut ini adalah ringkasan simulasi dari setiap kebijakan dan solusi yang disarankan. Bisa dilihat pada skenario pertama, setelah disimulasikan maka didapatkan sebuah hasil implementasi, yaitu terjadinya peningkatan pada farming level, tetapi terjadi penurunan pada water level. Dan untuk skenario kedua, setelah disimulasikan, maka didapatkan sebuah hasil implementasi, yaitu water consumption-nya menurun, tetapi farming level-nya naik. Dan untuk skenario ketiga, setelah disimulasikan, maka didapatkan hasil implementasinya, yaitu water level-nya meningkat dan farming level-nya juga meningkat. Nah, jadi kesimpulan dari hasil tersebut adalah dilakukanlah sebuah manajemen sumber air yang efektif, yaitu dengan cara melakukan sebuah irigasi modern pada daerah tersebut dan juga melakukan pemblokiran sumur yang tidak sah pada penduduk-penduduk. Nah, berikut ini adalah conclusion dari hasil penelitian ini, yaitu bahwasannya adanya kedekatan antara kota Demaven terhadap ibu kota Teheran, yaitu ya banyak sekali warga ibu kota dari Teheran melakukan berkreasi ke kota Demaven ketika musim panas, karena kota Demaven merupakan kota wisata yang baik, maka mereka membeli tanah dan mendirikan bangunan villa di kota Demaven. Dan para petani juga berpikir bahwa karena curah hujan yang rendah dan juga hasil pertanian yang kurang menguntungkan, maka para petani menjual tanahnya kepada para ibu kota untuk dijadikan pemukiman villa. Serta di sana juga banyak penggalian sumur yang tidak sah di antara para penduduk, sehingga menyebabkan yang namanya
kekurangan debit air atau terjadinya penurunan pada water level. Maka penelitian ini melakukan simulasi berdasarkan 3 skenario. Ya, 3 skenario tersebut diuji pada titik leverage untuk meningkatkan sistem melalui simulasi. Sehingga kesimpulan dari simulasi itu menunjukkan pengolahan sumber daya air menjadi faktor terpenting dan setiap rencana untuk mencapai pembangunan pertanian yang berkelanjutan di distrik Temavan. Maka diperlukan sebuah kebijakan, yaitu hemat air dengan menggunakan teknik irigasi modern. Kedua, yaitu meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari para petani. Dan yang ketiga, yaitu pemblokiran sumur ilegal. Baiklah, karena penelitian ini dilakukan di distrik Damavan, maka bisa dijadikan sebuah referensi, sebuah pendekatan yang sama dengan jelas digeneralisasikan ke kota-kota lain dan ke seluruh negara yang akan menjalankan aspek yang lebih komprehensif dari pembangunan berkelanjutan pada pertanian dalam skala nasional maupun internasional. Dan demikian masalah pemodelan, faktor pestisida yang digunakan dalam memelihara bunga dan pengaruhnya terhadap tanah tidak diselidiki dan dibiarkan untuk studi masa depan. Dan berikut ini adalah bentuk atau penampakan dari jurnal yang kami review yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh peneliti di Iran. Terima kasih. I think that's all for my presentation. Thank you for attention.